Habis siaran, Habis siaran terima gaji. Boleh dibantu dukungin sama narasumber saya di sini. Kalau saya bilang habis siaran jawabnya terima gaji boleh? Oke. Habis siaran terima gaji. Yes, dan senang sekali untuk hari ini saya Ihsan hadir bersama narasumber saya yang sudah bantu saya tadi opening ya. Teman Pro 2, dan untuk kalian semua yang lagi mendengarkan untuk hari ini dan menyaksikan kita di channel YouTube kita di Pro 2 RRI Makassar. Untuk hari ini saya sudah kehadiran narasumber saya yang sangat luar biasa. Kalau misalnya kemarin podcast kita ngobrolnya agak-agak gaje gitu ya. Hari ini mungkin yang sudah ada lebih isinya gitu ya teman Pro 2. Baiklah. Dan untuk hari ini kita bakalan perkenalkan dulu untuk narasumber saya yang sudah hadir. Untuk hari ini saya cek dulu contekan saya. Untuk hari ini sudah hadir Dr. Gigi Ardiansa S. Pawindro SPORT, subspesialis sih dok ya, DDTK. Dan sebentar kita tanya apa itu ya teman Pro 2. Selamat malam dok. Oke. Dan juga untuk hari ini sudah ada Dr. Muhammad Andi Reza Putra Nugraha SKG gitu ya. Ini selaku Ketua Dewan Mahasiswa Profesi FKG UMI. Iya betul Kak. Terus ada satu lagi pastinya Komisi F Persatuan Senat Mahasiswa Kedokteran Gigi. Ini namanya saya belum dapat. Ngurusin Kak. Wah ya, ada Kakak Ibnu pasti yang sudah hadir, dan juga ada Koordinator Deputy of Study and Strategy ada Irfan Maulana Irwan yang untuk hari ini akan bekerja sama bareng saya untuk nge-host ya. Iya. Harusnya yang perkenalkan tadi Irfan gitu ya. Betul. Tidak sempat bicara. Oh. Tidak ada jeda. boleh diulang dulu untuk perkenalkan dirinya, boleh Iya, silakan. jadi halo semuanya, perkenalkan saya Irfan Maulana Irwan selaku Koordinator Departemen of Study and Strategi atau biasa disingkat dengan Kasrat BEM FKG UMI. Ini ada kakak saya, Kakanda Ibnu Rusid SKG selaku Komisi F, bagian Kasrat juga di Persatuan Senat Mahasiswa Kedokteran Gigi. Baik. Ada Ketua DMP Kak Muhammad Andi Reza Putra Nugraha SKG, dan Dokter Gigi Adrian Sais Pawindro, spesialis ortodonsi, subspesial DDTK konsultan, yang setelahku menjabat sebagai Ketua PDGI Sulselbar periode sekarang. Wow, luar biasa. Langsung Ketua PDG-nya hadir bareng kita ya dok ya. Selamat datang di RRI Makassar, khususnya di Pro 2 RRI Makassar ya, dok ya. Thank you atas undangannya. Yes, nah dan katanya nih serunya untuk hari ini kita bakalan bahas tentang tukang gigi dan komplikasinya terhadap pasien nih. Iya. Tapi memang sebenarnya ini jadi apa ya? Mungkin untuk orang-orang yang dulu ya dok ya. Dulu kan kayak agak susah dokter gigi, mungkin di satu rumah sakit agak sulit untuk dapatnya. Orang-orang dulu juga mungkin pakai gigi palsunya itu dari tukang gigi dok. Nah tapi itu sebenarnya memang berbahaya kah untuk masyarakat kalau misalnya memang dia pakai gigi palsunya dari tukang gigi, atau mungkin dia konsul tentang permasalahan giginya di tukang gigi dok. Ya, saya dulu ya. Boleh. Yang pertama bahwa Atau mahasiswanya dulu, jangan dokternya dulu, silakan. ya, jadi yang pertama memang sejarah kedokteran gigi kan masih ya baru-baru terakhir inilah mulai tersadar ya. Betul. Mulai orang tahu tentang yang namanya dokter gigi itu ternyata tugasnya seperti ini, kemudian juga sudah punya dokter gigi spesialis. Nah di daerah-daerah dulu memang masih sangat kecil, sehingga alternatif perawatannya ya pasti mencari orang yang kira-kira Paham. mengklaim diri sebagai orang yang paham. Betul. Nah, artinya menjual diri. Nah muncullah yang namanya tukang gigi. Ya kalau di kedokteran dulu ada namanya dukun beranak. Iya betul. Ya, sama itu. Betul. Ada mantri yang perawat tapi juga sudah tahu yang memberikan obat. Itu juga. Sama dengan ini. Nah persoalannya tukang gigi ini awalnya
hanya membuat gigi palsu dan sebagainya. Nah, tapi lama-kelamaan juga bisa melakukan hal-hal yang kira-kira dalam definisinya tindakan medis. Nah, Betul. itu yang bermasalah karena tindakan medis ini kan punya resiko Betul. yang besar sebenarnya buat kesehatan pasien. Mm. Nah, ini yang menjadi titik soal kita sebenarnya, bahwa tukang gigi itu sebenarnya tidak, kan sudah resmi juga Iya, secara aturan mereka bisa, tapi hanya pada porsi membuat gigi palsu. Nah, pemerintah sudah menjembatani itu untuk menjadi mitra dokter gigi. Iya. Jadi kita mencetak mereka yang membuat gigi palsu. Oke. Tapi tidak bisa menyentuh pasien secara langsung. Langsung gitu. Nah, itu yang sebenarnya masih bias sampai sekarang. Karena mungkin kayak orang-orang zaman dulu, apalagi nenek-nenek kita mungkin ya dok ya, terus ada gigi yang lobang atau ini datangnya ke sana kan Ya. untuk bisa ditindaki. Apalagi kalau misalnya sakit gigi kan agak susah ditahan ya dok ya. Iya. Itu agak susah dikontrol. Jadi kalau ada apa-apa langsung datang ke tukang gigi atau mungkin orang nggak mengerti tentang Ya, gigi. bahkan gitu. jumlah dokter gigi kan masih sangat kurang Ya. sampai sekarang. Sampai Jadi di sekarang, daerah-daerah tertentu masih hampir tidak ada. 3.000 kalau dalam datanya 33.000 ya. Iya. Puskesmas itu tidak punya dokter gigi. Oke. Jadi Apalagi untuk di Indonesia Timur. Jadi pasti ada satu kecamatan yang tidak punya tidak ada gigi. dokter giginya sama sekali, makanya larinya ke tukang gigi mungkin ya. Jadi mungkin untuk teman Pradua yang pengen jadi dokter gigi masih ini masih menjadi peluang besar ya dok ya, Ya. untuk mungkin berkarir di ke dunia kedokteran. Ya. Mungkin pengalamannya dok, ini apakah hal seperti itu yang membuat kalian semua ini untuk bisa mau jadi dokter gigi seperti dokter gimana nih? Kalau saya sih Kak, sebelumnya memang ada cita-cita menjadi dokter gigi, apalagi dari segi sumber yang saya dapatkan bahwasanya kalau untuk Indonesia itu masih kekurangan dokter gigi. Oke. Makanya saya menyempatkan diri untuk mendaftar dan alhamdulillah sudah keterima dan saya sangat ada motivasi lah ke depannya untuk bilang saya harus bisa nih bantu orang yang banyak lagi. Oke, jadi sangat menarik gitu ya pastinya. Dan permasalahan-permasalahan yang baru lagi nih dok. Karena mungkin dulu cuma tahu cabut gigi mungkin kalau datang ke dokter gigi terus mungkin ya sekarang kan orang sudah apalagi mungkin dok yang orto gitu yang memang untuk bisa restrukturasi gigi gitu yang bisa membuat kita mukanya bisa jadi lebih baik lagi kalau misalnya Ya. di segi estetika mungkin ya dok ya itu mungkin ada lagi jadi memang jadi sudah kompleks sekarang ya. Ya. Dan jangan sampai tukang gigi menyentuh itu semua juga gitu dok. Ya. Jadi kedokteran gigi sekarang sudah mulai berkembang Ya, ya, betul. baik dari sisi pembagian bidang-bidangnya maupun dari alat, bahan dan sebagainya. Jadi sudah sangat canggih. Canggih. Nah, di kita saja di dokter gigi ini sudah punya 9 cabang, 10. Bahkan ada lagi subspesialisnya. Wow. Jadi sudah spesialis, ada lagi subspesialisnya. SP2 ya, dok, ya? Misalnya ada satu bedah mulut, Mm-mm. gigi palsu, prostodonti ya, ortodonti. Iya. Ya. Kemudian gigi anak, Oh, gusi, perio, oke. apalagi radiologi, Sakit mulut. kemudian penyakit mulut, ada oral forensik Oke. dan oral patologi. Ada 9 yang sekarang ada di pembagian. Jadi orang nanti terbuka untuk ini. Walaupun masih ada yang dokter gigi yang fokus di estetik, Mhm. tapi bukan pembagian secara spesialis. Tapi kalau misalnya orang datang pasien misalnya saya nih fokusnya di estetik dok. Jadi terus ada pasien lain datang, apakah itu memang secara hukum atau mungkin secara legalitas boleh atau tidak diperbolehkan atau mungkin dokter saya sebagai dokter bisa menyarankan ke dokter lain gitu? Ya, kalau di rumah sakit sekarang sudah tidak bisa kalau bukan Oke. spesialis. Tapi kalau di klinik-klinik Hmm. swasta masih. Tapi kalau di rumah sakit sekarang dengan aturan BPJS apa dan sebagainya, dokter yang bisa kerja kasus-kasus spesialis harus spesialis. Oke. Kecuali di puskesmas hanya dokter gigi Oke. umum. Berarti Banyak juga yang didapatkan dok, kayak tukang gigi itu mengerjakan kasus yang seharusnya dikerjakan oleh spesialis. Nah, Dan itu menjadi suatu ancaman untuk dokter gigi bahwasanya
yang seharusnya menjadi implikasinya kita atau cakupannya kita itu kenapa malah Dikerjakan oleh dokter gigi, ya, betul. tukang gigi gitu. ya Iya, tantangannya di situ Iya, sebenarnya. iya. Jadi tantangan kita semua ini, tantangan media, tantangan organisasi profesi di situ. Masih banyak masyarakat yang tidak terlalu mempersoalkan. Nah, persoalannya di dunia kesehatan itu, dunia medis itu, persoalan hukum itu muncul kalau ada tuntutan dari pasien. Iya, betul. Nah, bisa kita misalnya melihat tukang gigi melakukan treatment yang di luar kompetensinya, kita laporkan. Nggak bisa. Kita cuman bisa meminta misalnya kepolisian untuk melakukan pengawasan. Tapi kalau tuntutan hukum itu harus dari pasien bahwa ya, saya dikerja begini. Oke. Dan itu juga kena kita kan. Ya, dokter gigi sekarang banyak dituntut karena salah treatment, malpraktek dan sebagainya. Itu kan banyak sekarang. Iya, Kak. Karena ini juga banyak pandangan masyarakat bahwasannya itu yang harus diperbaiki. Oh iya, benar. Karena kiranya masyarakat berpikir bahwasanya untuk ke tukang gigi untuk harganya itu Lebih murah kan? Iya, Kak. Pastinya nggak semahal kalau ke Iya. dokter gigi kan jadinya. Jadi Iya, Kak. tapi bagaimana sih caranya sebenarnya untuk bisa diatasi yang seperti itu? Iya, Ya. karena kalau yang saya lihat memang dok, Ah, itu kan kebanyakan implikasinya itu biasanya mereka setelah dapat perawatan yang mungkin kurang maksimal dari tukang gigi, akhirnya mendapatkan komplikasi terus datangnya ke dokter gigi. Nanti yang dipermasalahkan dokter giginya kayak saya 2 kali rasa. kerja kita nanti Iya, jadi itu. betul. Ya. Oh, sudah banyak kasus begitu. Iya. Jadi bahkan kalau mereka membuat gigi palsu pada kasus tertentu itu, pasien datang sudah dengan kondisi kanker mulut dan sebagainya, karena misalnya teorinya ya, pasang gigi palsu itu tidak boleh kalau ada akar gigi. Betul. Nah, kalau di tukang gigi biasanya atau anggaplah ya, itu akar gigi itu dibiarkan, tidak dicabut dan sebagainya. Padahal di situ kan sumber bakteri. Nah, akhirnya terjadi peradangan terus-menerus Iya. karena dia tertutup sama gigi palsu, akhirnya Jadi- membengkak terus-menerus, akhirnya jadi kanker mulut. Iya, Kak. Jadi kalau seperti itu dok, yang semisal pasiennya menuntut, Hmm. itu yang kena dokter giginya kah atau Tukang gigi. tukang giginya? Oh, Nah, gini. Kita selama kita merawat dengan baik, kita buka dan sebagainya, Sebagai dokter-dokter muda, ini pernah nggak sih dapat pengalaman-pengalaman yang kayak, wah kayak ini agak susah nih untuk dikerjakan. Pernah nggak sih? Mungkin selama proses untuk jadi dokternya nih. Kalau saya pribadi, Kak, mungkin sempat udah lewat prosto juga. Jadi sempat dapat kasus, dia udah dibuatkan gigi tiruan sama tukang gigi. Oke. Dan Berarti itu cuma dia- 1 atau 2 gitu gigi tiruan kan, bukan Dia udah gigi tiruan lengkap yang saya dapat kasusnya. Oke. Yang udah gigi tiruan full. Oke. Jadi itu dia dipasang dan pasiennya mengeluh longgar. Dan pada saat periksa giginya, Ah, itu ternyata masih ada giginya yang berlubang. Kan harusnya diatasi terlebih dahulu baiknya. Dan itu memang saya bicara sama pasiennya terkait itu, dan memang dia mengeluh sakit segala macam. Makanya itu yang jadi titik jerahnya berarti kayak masih ada akar giginya Iya. gitu di Iya, dalam. betul. yang harus kita perhatikan baik-baik. Jangan sampai kita membuat gigi tiruan itu asal-asalan. Jadi harus ada dasarnya terlebih dahulu. Karena termanipulasi bahwasanya kalau untuk gigi tiruan di tukang gigi itu kan lebih murah. Jadi dia datang ke sana, tapi dia nggak tahu kompetensi medisnya itu harus diatasi sebetulnya. Tapi pernah ada sih mungkin dokter atau mungkin kedua narasumber tiga atau mungkin Irfan juga pernah nggak sih untuk berdebat dengan tukang gigi kayak jadi satu masalah gitu yang akhirnya bisa berdebat atau face to face bersama tukang gigi untuk ngobrolin tentang masalah satu pasien mungkin atau apa gitu. secara pribadi kalau saya belum. Enggak, belum. Tapi guru saya pernah. Oke. Guru dosen saya di Unpad, saya spesialisnya di Unpad. Oke. Itu pernah cerita tentang perdebatan. Jadi dia didatangi Tukang bawa gigi. parang, Oh. karena itu memberikan informasi di media, di koran, bahwa tukang gigi itu ilegal untuk kerja-kerja yang berhubungan dengan pasien. Betul. Kalau dia hanya untuk membuat gigi palsu, itu bisa jadi mitranya ke dokternya. Nah, itu didatangi karena mereka kan ya pasarnya seperti itu. Itu kalau
Oke, kalau berarti untuk Samad ini masih aman-aman Iya, aja. ya, aman, masih aman belum. Tapi pernah nggak sih dengar cerita kayak gitu? Selain mungkin dokter karena sama gurunya gitu. Kalau kalian belum ya? Ya, Iya, Kak. belum. Palingan hanya lihat sosmed lah, cekcok-cekcok. Oke. Gua ada di situ tadi. Oke, Irfan ada mungkin lagi yang pengen ditanyakan sama ketiga narasumber kita? Kalau saya mungkin dari segi pandangan PDGI mungkin dok ya, apakah ada mungkin diperlukan sesuatu perubahan undang-undang agar bisa menjadi pembeda antara ini sebenarnya ranahnya dokter gigi, ini sebenarnya ranahnya tukang gigi, Oke. biar Ya, eh, kalau itu memang persoalan kesehatan kita kan selalu sangat dinamis ya. Iya betul dok. Tapi intinya kalaupun harus ada pembeda seperti itu, memang dia akan mengerucut. Mengerucut. Jadi mungkin misalnya kita dokter gigi juga nanti akan ada pembeda antara dokter gigi umum, dokter gigi spesialis. Nah sekarang juga ada yang di bawah-bawah ini yang banyak ini menuntut terapis gigi. Iya, betul. Perawat yang mau juga jadi terapis, yang mau menyentuh pasien. Nah, selain itu ada tukang gigi juga yang notabene bukan tenaga medis tetapi berperilaku medis. Nah di undang-undang sebenarnya sudah jelas bahwa dia hanya bisa di gigi palsu, tidak ada yang lain. Nah kalau itu kita bisa edukasi ke masyarakat, saya kira sudah berhasil. Tapi bagi saya tenang saja sih sebenarnya karena perawatan gigi sekarang sudah ditanggung BPJS, gratis. Jadi masyarakat kalaupun mengatakan mahal sudah ada. Ya memang gigi palsunya apanya dan sebagainya masih agak berbeda. Iya dengan- betul. Tapi minimal untuk soal-soal cabut gigi nggak perlu lagi. Nah, itu Bayar, tinggal itu yang ya. kita publish ke masyarakat bahwa kalau untuk cabut gigi tidak perlu lagi kalau ada BPJS dan sebagainya. Ya betul. Atau kita sama-sama ini misalnya dokter gigi membuat klinik yang kira-kira cabut gigi di bawah harga apa namanya tukang gigi. Ada loh pengalaman saya di Bandung itu teman-teman ada teman saya itu di mana ada klinik tukang gigi di situ dia buat klinik gigi dengan harga di bawah dari tukang gigi. tukang gigi. Di sampingnya Pak. Jadi mati tukang gigi. Ada di Bandung di Ciamis ya kalau nggak salah di. Berani banget modalnya kuat itu dokter berarti. Bukan Iya. kuat. Dan kliniknya enggak terlalu yang penting minimal bahwa di sini dokter gigi di sini tapi harganya sama. Mungkin niatnya memang untuk edukasi masyarakat. Ya, Dok, yang edukasi ada di Makassar juga harusnya seperti itu dok ya. Harusnya ada. Dibantu sama dari PDGI Sulsel ya, Pak. Itu juga nanti. Cuma kan kalau Makassar sudah mulai Berkembang. ini masyarakat kota jadi sudah mulai sadar dengan bahwa kita dirawat harus dokter gigi. Iya benar. Tapi mungkin kalau apalagi mungkin untuk masyarakat umum dok, nanti dia kayak oh sakit gigi kemana gitu, oh misalnya saya gigiku daratan muka kemana gitu. Apakah bisa langsung datang ke rumah sakit saja kah atau mungkin langsung menuju ke dokternya masing-masing, ke spesialisnya masing-masing atau gimana nih sebenarnya? Jadi sebenarnya kalau untuk masyarakat di luar sana yang ingin melakukan perawatan gigi, Ya. intinya yang pertama itu cari dulu dokter giginya Dokter dan giginya. ya. Nanti dokter giginya pasti akan memporsi dirinya untuk Oke. mengarahkan pasien tersebut untuk kemana. Oke. Apakah bisa di ranah dokter gigi umum atau bisa diarahkan untuk ke spesialis terkait Betul. gigi tersebut. Oke. Itulah yang sebenarnya harus dipahami oleh masyarakat. Gitu berarti tenang aja nih ya teman Prado kalau misalnya emang kalian punya permasalahan gigi ya jadi mungkin datang aja ke dokter gigi nanti dokter gigi yang akan mengarahkan mungkin kalau misalnya butuh tindakan lain ya dok ya. Tapi selama ini dok kalau mungkin pengalaman dokter sendiri atau mungkin teman-teman yang lain juga yang sudah berkecimpung di dunia kedokteran gigi gitu ya kalau misalnya ngelihat pasien yang kayak masih takut untuk datang ke dokter gigi itu bagaimana tuh kelihatan karena masih banyak sebenarnya dok bilang, datang kok ke dokter gigi bilang tuh takut kak dia ke dokter gigi gitu kenapa sebegitu menyeramkannya kak gitu sebenarnya atau mungkin karena alat-alat yang digunakan itu bunyinya agak-agak gimana tuh dok karena masih ada biasanya yang kayak gitu. Sebetulnya untuk sekarang memang kalau dari pengalaman Iya. memang banyak pasien yang kayak mungkin takut Oke. karena apalagi kalau pasien yang ingin dicabut, pasien kan takut gak disuntik. Iya. Toh karena ini yang banyak sebetulnya banyak permasalahan dari hal itu. Sebetulnya ini kami seharusnya mau mengarah ke pemberian edukasian. Itu yang paling kita terapkan selama ini untuk edukasinya ini bisa diterapkan ke masyarakat bahwasanya ke dokter gigi itu tidak perlu takut. Karena selama menjadi kebaikan buat masyarakat itu sendiri,
pastinya kita akan juga lakukan dengan kualitas yang baik. Oke. Tapi memang kalau ke dokter gigi ya Ada yang lebih tipis itu suntikan-suntikan dokter dari yang kayak pen-pen ke ada tuh. Udah. Oh, ada lagi yang lebih tipis Iya, dari itu. Oh, alhamdulillah gitu ya. Jadi jangan khawatir untuk datang ke dokter iya gigi serta kan. nggak boleh khawatir. Oke. Nah, ya, silakan dok. Ya, ketakutannya masyarakat itu, misalnya banyak sekali itu yang mengatakan bahwa cabut gigi itu bisa menyebabkan mata rabun, buta. Iya betul. Itu juga salah satu yang ya semacam kalau kami sih anggap itu candaan ya, Iya joke ya. betul. Jokes karena secara ini tidak ada. Iya. Yang bermasalah itu kalau gigi lagi sakit mau dicabut. Oke. Karena lagi Radang apa namanya gitu. meradang pembuluh apa namanya tekanan darah ke pembuluh sarafnya itu lagi meninggi, kemudian dicabut, di situ biasanya terjadi pendarahan. Pada saat pendarahan ada bakteri masuk ke pembuluh saraf itu yang bisa menyebabkan infeksi. Oke. Nah, di situ bisa. Tapi kalau selama tidak ada enggak. Berarti memang edukasi penting banget gitu ya supaya bisa menghindari hoax ya dok ya. Betul. Tapi kalau misalnya dari PDGI sendiri mungkin dok untuk melakukan langkah supaya betul-betul bisa membedakan tukang gigi, dokter gigi profesional dan juga yang bisa mengedukasi masyarakat, apakah ada program khusus dok? Ya, karena saya kepengurusan baru ini ya, jadi baru dilantik kemarin. Kita baru raker nanti minggu depan ini. Jadi memang ada program khusus di setiap cabang itu. Kita sudah punya cabang untuk punya SD, satu SD yang menjadi percontohan untuk dibina, dipelihara giginya dan sebagainya. Nah, dari sini baru berkembang. Karena kalau mau kemudian kalau edukasi ini kan sering kita lakukan ke sekolah-sekolah, tapi kita mau ada sekolah satu setiap kabupaten yang dipelihara oleh PDGI menjadi percontohan untuk kesehatan gigi dan mulutnya. Nah, kita berharap dari situ bisa apa namanya promo tentang gigi bebas karies ke depan itu bisa karena Benar. kalau 29 cabang Sulselbar ini bergerak sama-sama untuk satu SD, asumsinya kalau 51 SD berarti ada sekitar 1.500 siswa SD yang terselamatkan. Iya. Atau mungkin nanti di RRI gitu dibuat apa? Oh, boleh. Boleh. Saya tadi kan sudah tawari Iya, bahwa betul. nanti per spesialis, pertama PDGI dulu, Iya. kemudian per spesialis tentang behel misalnya, Iya, tentang betul, bagaimana itu, tentang gigi palsu. Iya. Karena kan gigi palsu sekarang sudah sangat banyak variannya. Iya, benar. Ada implan, ada apa, mau tanya tentang itu. Oh begitu ya. Yang tertarik ya masyarakat kota sekarang saya tertarik dengan implan, behel yang seperti apa, layanan. Nah, itu bisa kita kerjasama untuk bagaimana sih itu cara ininya dan sebagainya. Inir yang pernah dulu viral. Iya gitu. betul. Ya, wow, luar biasa di teman Fredo. Ada mungkin lagi Fad, pertanyaan khusus? Iya, sebenarnya dok, banyak juga kita lihat bahwa skill dan cara kerja dari tukang gigi ini biasanya itu lebih bagus dan mungkin bisa mengalahkan dari dokter gigi. Nah itu kan menjadi tantangan dok ke depannya. Iya, takutnya nanti stigma dari masyarakat berpikir bahwa ya kayaknya tukang gigi lebih bagus daripada ini. Sebenarnya bagaimana pemecahan masalah dari hal tersebut, Dok? Ya, patut saya kira memang itu fenomena ya. Jadi ada bahkan Ada yang kayak ada begitu bahkan dok ya? tukang gigi di salah satu di kota ini ya, bukan mantri sih sebenarnya. Jadi kalau orang sakit gigi dikasih air, berhenti. Yang keluar ulat-ulat itu dok. Iya, dia langsung berhenti. Jadi dia disuruh minum, kumur-kumur minum, terus berhenti sakit giginya. Baru dilakukan treatment. Itu ada. Jadi ya memang orang-orang dulu kan bagaimana Iya, benar. punya ilmu dan sebagainya. Dan itu pasiennya juga lumayan. Nah, tantangan kita adalah mengupgrade ilmu karena apa yang kita dapat di kampus itu sangat kecil. Nah, pengalaman kita apa namanya? Bakso pada saya itu sebenarnya jadi masukan buat kita kan adik-adik aktivis itu biasanya baksos kemana-mana kerja pasien. Nah, itu pengalaman kita sehingga tidak ada cerita dari pasien atau masyarakat bahwa di situ tidak jago cabut gigi, di situ bagus caranya pasang ketimbang di apa namanya di Tukang gigi. tukang gigi. Nah, yang jadi soal sekarang ini adalah pendidikan kita sebenarnya. Pendidikan dokter gigi itu tidak boleh fokus pada sebagaimana cepat itu juga
koreksi buat saya karena saya akademisi. Tidak boleh cepat selesai kalau apa namanya? Tujuannya cepat selesai bukan, tapi bagaimana skill kita itu terpenuhi di kampus baru keluar. Harusnya seperti itu ya. Pendidikan kita kan siap kerja beda dengan yang lain-lain. Nah, kalau kita targetnya cepat selesai dan jadi saya kira nanti akan banyak dokter gigi yang relatif tidak punya keahlian bagus atau di atas rata-rata. Apalagi tidak mengupgrade mungkin dirinya. Ya. Karena mungkin permasalahannya mungkin dulu dari awal orang cuma tahu suka sakit gigi, terus kalau misalnya saya dicabut, ditambal, paling itu ya, dok. Sekarang kan mungkin lebih kompleks dan juga lebih terstruktur gitu kan, lebih luas juga. Jadinya untuk pemecahan masalahnya lebih gampang, dok. Jadi apakah memang terus bisa sebagai mungkin mahasiswa atau mungkin orang-orang lain bisa mengupgrade untuk pengetahuan tentang gigi gitu? Yang mungkin tidak didapatkan di perkuliahan. Ya. Contohnya kayak seminar itu. Ya bisa. Jadi kalau kami kan misalnya setiap tahun atau setiap 6 bulan ada seminar, ada kursus yang memang diberikan kepada mereka dokter gigi yang kira-kira butuh ilmunya, butuh skill, butuh. Jadi ada namanya seminar, ada namanya kursus. Nah itu pendalaman dari kompetensinya. Kak Reza sering ikutan. Iya, betul Kak. Untuk mengupgrade ilmu. Kalau nggak ikut, kasihan tertinggal nantinya. Hanya stuck di saya Kak. Oke. Kalau Tapi ini juga menjadi fenomena dok ya, karena ada beberapa saya lihat di media sosial bahwa tukang gigi ini mendapatkan sertifikat dari seminar itu bagaimana dok? Apakah dari seminar yang mungkin dibuka untuk khusus dokter gigi dokter ini gigi. tidak bisa menyaring atau bagaimana dok? Sehingga tukang giginya ini bisa mendapatkan sertifikat dari itu, dan itu yang dipasang untuk Ya, sekarang kalau fenomena seminar sekarang gampang sekali sebenarnya bikin seminar dengan aturan-aturan sekarang. Kalau tapi intinya kalau harusnya kalau PDG yang buat tidak boleh ada tukang gigi. Tidak boleh. Jadi kalau PDGI ya betul-betul anggota PDGI yang bisa. Bahkan sekarang kita kalau di PDGI betul-betul anggota aktif. Jadi kalau tidak aktif, tidak pernah ini ya enggak perlu ikut seminarnya PDGI. Apakah semua dokter gigi harus ikutan bergabung di PDGI, dok? Harus, idealnya. Harusnya gitu ya. Jadi Karena sekarang aturannya dulu memang sempat goyang dengan aturan Kemenkes, tapi sekarang di MK menyatakan bahwa organisasi profesi itu harus tunggal. Jadi harus satu. Oke. Jadi berdiri satu di satu provinsi dan itu mungkin profesi. Dia nasional sifatnya, jadi kita ini cabang. Oke. Wilayah nanti ada lagi cabang-cabangnya. Yang ikutan itu semua terdaftar di sampai tingkat nasional. Ya, Oke. Wow, luar biasa ya. Kita punya jumlah dokter gigi itu sekitar 60.000 sampai 70.000 sekarang. Dan itu masih kurang harusnya, dok. Kurang. Penduduk Indonesia 250 juta loh. Iya benar. bisa. Jadi kayak misalnya satu dokter gigi itu bisa mengurusnya sampai 20 jutaan. ya. Wah. Harusnya ya kan, makanya masih sangat kurang. Apalagi mungkin yang untuk daerah yang terluar, terpencil, terbelakang kan masih pasti yang butuh dengan dokter gigi gitu. Ya. Apakah program-program dari pusat juga masih ada yang masih menjangkau mereka-mereka yang masih Masih ada di Nusantara daerah? Sehat kan? Masih ada ya? Masih ada. Ada Nusantara Sehat. Nusantara Sehat itu kan targetnya pulau terluar, pulau Terpencil. terbelakang, dan terpencil. Iya, benar. 3T kan? 3T. Itu berarti masih ada, masih berjalan hingga sekarang. Wow, luar biasa. Jadi jangan khawatir ya untuk teman-teman mungkin yang punya permasalahan gigi, ya pastinya datangnya ke dokter gigi. Jangan sampai kayak cuman tanya-tanya kiri kanan akhirnya tersesat ya. Mending langsung aja tapi kalau misalnya di Makassar sendiri, dok, kalau ada permasalahan gigi, kemana tuh harusnya pertama? Di RSGM UMI. Oh, RSGM UMI yang pertama ya. Unas. butuh pasien. Ada keturunan yang harus RSGM dipenuhi. UNI, RSGM UNAS. Oke, kalau di RSGM lengkap juga ya? Ya lengkap. Ya, Ada spesialisnya kan. Jadi RSGM UMI ada, RSGM UNAS ada. Kemudian RSKDGM, Rumah Sakit Kedokteran Gigi, Kesehatan Gigi dan Mulut Provinsi Di jalan? Jalan apa namanya itu? Lanco Depasewa. Oh iya. Lanco Depasewa kan. Oke. Sama tentu klinik-klinik gigi yang ada di Makassar. Tapi kalau misalnya ke rumah sakit, Sama rumah sakit juga ada. Semua rumah sakit ini pasti ada klinik giginya, pasti ada poli giginya. Tapi biasa kalau datang kayak kalau
orang yang sakit gigi tuh biasanya dok, atau mungkin orang yang punya permasalahan gigi biasanya mau cepat diselesaikan gitu. Karena biasa kalau sakit gigi susah aja ditahan dokter. Ya. Jadi itu yang kayak biasa kayak malas kelihatan ke rumah sakit, padahal sebenarnya bagusnya ke sana Iya dulu ya. betul Kak. Ya, em, ada puskesmas sebenarnya kan kalau untuk Oh, fasilitas ya, benar. pertama, klinik-klinik kerjasama. Kalau mau yang tindakan cepat langsung tindakan gitu ya, tingkatan pertama. Tapi kalau tindakan lebih lanjut lebih bagus cari yang rumah sakit khas kedokteran ini karena ada spesialisnya di sana. Oke. Dan oke, dari mungkin sebelum kita close untuk hari ini ya, Irfan dan juga dokter dan teman-teman yang sudah hadir untuk hari ini, mungkin permasalahan ini pastinya sebenarnya clear lah ya dok ya. Tugas masing-masing ada gitu. Dan batasannya juga sudah jelas. Jadi jangan sampai kalau misalnya kalian masyarakat umum gitu ya datangnya ke orang yang salah gitu kalau punya permasalahan ya. Kalau misalnya memang ada ya memang langsung ke tempatnya gitu. Jadi permasalahan jelas, dan juga masalah-masalah tentang tukang gigi dan juga dokter gigi itu akan cepat teratasi kan ya dok ya. Kalau misalnya datang ke tempat yang pas Iya gitu. pasti. Atau mungkin ada yang terakhir mungkin yang pengen disampaikan dok masing-masing, silakan. 3 tahun 4 tahun lalu kita pernah bekerja hampir MOU antara Dinas Kesehatan Provinsi sama kepolisian terkait dengan tukang gigi yang Yang nakal lah. Iya. artinya Yang ilegal. tukang gigi silakan, tetapi jangan menyentuh pasien karena resiko medisnya besar sekali. Betul. Nah itu yang dulu kita sempat ini. Tapi lagi-lagi dalam bahasa hukumnya bahwa soal medis, soal pasien itu harus tuntutan pasien sebenarnya. Jadi pasien yang menuntut bahwa saya telah terjadi tindakan yang jadi soal, mereka kalau bermasalah juga mereka malu-malu karena mereka menganggap diri bahwa kenapa saya datang ke tukang gigi. Tapi kalau dia ke dokter gigi biasa dia menuntut, saya sudah ke dokter gigi yang ahlinya, saya datang salah. Nah, itu. Tapi kalau ke tukang gigi, salah aku memang ini karena begitulah salah aku ini karena sudah masuk, saya sudah tahu bahwa ada dokter gigi, saya masih ke situ. Jadi kalau salah ya itu konsekuensi saya. Tanggung sendiri. Gitu. Betul. Itu yang jadi soalnya kalau di teman-teman tukang gigi. Oke. Jadi mereka Oke, mungkin Ibnu atau Reza sendiri? Ya, kalau dari saya itu sebenarnya kita kembali untuk bagaimana sebagai dokter gigi kita mengambil peran kita, masyarakat juga begitu pun, karena kan banyak sekali sudah tersebar terkait sering-sering bagaimana kita memilah, bagaimana memilih. Jadi sebaiknya untuk masyarakat berpikir kembali sebelum melakukan sesuatu, karena kan kiranya jangan sampai menyesal jika sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Betul Kak. Kalau Reza sendiri gimana? Sebenarnya dari saya sih kepada masyarakat ya kan sudah ada edukasi, penyuluhan atau pemberian informasi terkait seputar kesehatan masalah gigi dan mulut. Seharusnya mungkin ya seperti yang katakan Ibnu bilang bahwanya berpikir jauh. Ya benar. Lebih baik mencegah daripada Mengobati yang lebih mahal. lagi. Yang penting bukan mengobati hati kan. Ada mungkin yang pengen disampaikan buat hari ini? Ya kalau dari Udah saya ikutan podcast kita untuk hari ini. Kalau dari saya sih ya mungkin dengan adanya podcast ini semoga bisa memberikan edukasi ya terhadap masyarakat agar lebih aware lagi dalam memilih perawatan dan mungkin yang akan merawat siapa agar tidak terjadi komplikasi yang tidak diinginkan. Saya rasa seperti itu Kak. Oke. Jadi kalau misalnya nanti saya ada masalah bisa langsung kontak dokternya masing-masing. Boleh. Luar biasa ya. kalau pasang behel juga boleh. Oke, luar biasa. Oh, spesialis ya, dok ya. Oke deh. Di endorse tuh. Di endorse. Oke deh. Terima kasih untuk teman Prado yang mungkin sudah mendengarkan untuk malam hari ini, dan juga untuk kalian semua jangan lupa untuk selalu mendengarkan untuk podcast kita di setiap hari Sabtunya. Kalau gitu kita harus pamit undur diri. Terima kasih dokter yang sudah hadir. Terima kasih buat Kakak Ibnu dan juga Kak Risa dan Makasih Kak. co-host kita yang sudah hadir untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.